semuanya atas dasar pembinaan. Jadi pada kesempatan ini saya nyampaikan bahwa kegiatan ini terjadi semuanya pada dasarnya pelaksanaan pembinaan kepada prajurit. Jadi cukup saya jelaskan sampai di situ ya, karena tentu kita perlu mendalami beberapa hal yang nanti akan menjadi esensi pemeriksaan terhadap para tersangka. Tapi saya katakan bahwa kegiatan-kegiatan pembinaan prajurit itu yang mendasari suatu hal terjadi pada permasalahan ini. Yang kedua, yang berkaitan dengan visum rumah sakit. Tadi saya sampaikan di sini, saya sudah sampaikan juga kepada rekan media beberapa hari yang lalu bahwa itu dasarnya adalah teknis. Jadi rumah sakit militer ya, militer di sekitar tempat kejadian itu tentu punya keterbatasan. Ya, jadi pada tugas-tugas yang bersifat strategis tertentu, rumah sakit tersebut tidak bisa menangani. Tetapi pada prinsipnya kita bantu, ya, kita laksanakan langkah pada rumah sakit lain sebagai bentuk solusi untuk mengatasi otopsi yang pertama dan kedua belum bisa terjadi atau belum bisa dilaksanakan. Ya, jadi dasarnya adalah teknis pada rumah sakit militer atau rumah sakit kita, ya, yang mungkin juga terjadi pada rumah sakit umum pada daerah-daerah yang mungkin berada pada jauh dari pusat kota di kabupaten, kota atau provinsi. Yang berikutnya, Pangdam 9 Udayana ya, beserta Danrem di Nusa Tenggara Timur juga dengan jajaran brigade setempat gitu ya, itu terus melaksanakan komunikasi intens dengan pihak keluarga dan memberikan pemahaman pada pihak keluarga terkait dengan kejadian yang menimpa putranya. Kita sampaikan bahwa kejadian ini ya memang tidak kita harapkan dan kita sangat sesalkan. Itu dari Pangdam dan Rem juga Komandan Brigade berkomitmen untuk bisa menindaklanjuti kejadian ini ya, sehingga bisa membuat pihak keluarga jelas dan lebih tenang bahwa proses pertanggungjawaban itu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilaksanakan secara terbuka. Karena korban sudah jatuh, dia sudah wafat, sudah meninggal dunia, tentu salah satu langkah yang bisa kita lakukan untuk bisa membuat pihak keluarga itu memahami kondisi, menerima adalah bentuk komitmen pertanggungjawaban dari satuan, sehingga keluarga tahu ya semua ini dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan komunikasi itu terus dilakukan oleh Bapak Pangdam, Bapak Danrem maupun Komandan Brigade terhadap pihak keluarga. Pendampingan juga terus kita berikan. Ya. Kan ini beberapa kali terjadi di pelajaran yang bisa didapat tidak dengan apa yang bisa apa yang bisa TNI dari tubuh TNI sendiri, TNI AD pelajari dan evaluasi dari kegiatan ini dan juga himbauan bagi para prajurit yang sedang belajar di TNI AD. Terima kasih. Baik. Tentu ini menjadi suatu bahan evaluasi bagi TNI Angkatan Darat. Ya. Dan TNI Angkatan Darat sudah berulang kali menyampaikan kepada seluruh jajaran ya, bahwa setiap kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan prajurit ya, ataupun kegiatan tradisi satuan itu harus betul-betul menerapkan suatu pola ya, kegiatan yang bermanfaat atau memenuhi kaidah-kaidah mendukung pelaksanaan tugas prajurit itu di lapangan secara operasional. Sehingga kalau ditanya apa ya yang menjadi bahan pelajaran bagi TNI Angkatan Darat, tentu ini menjadi suatu bahan evaluasi yang cukup serius bagi kita.
Ya, dan kalau ditanya apa yang diharapkan untuk satuan-satuan kita, saya tegaskan di sini pimpinan TNI Angkatan Darat sudah memberikan penekanan dalam bentuk banyak hal. Ya, artinya secara administrasi penekanan sudah disampaikan, penekanan langsung saat melaksanakan kegiatan untuk menengok satuan operasional di seluruh wilayah tanah air, dan salah satu yang menjadi penekanan adalah berkaitan dengan hal ini. Sehingga pada kesempatan ini saya juga menyampaikan pada jajaran untuk laksanakan lagi, review lagi, cek lagi apa yang menjadi penekanan dan apa yang menjadi ketentuan dari pimpinan itu dilaksanakan. Karena ini jadi bahan pelajaran. Apabila itu tidak dilaksanakan, ya, tentu proses pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku itu akan diterapkan. Ya. Makanya soal pola rekrutmennya supaya ini tidak terjadi di batalion lain. Apalagi kan yang mau dibentuk ini ada ratusan batalion serupa, mungkin juga nanti kelas prajuritnya juga sama, agar tidak terulang. Mungkin nanti akan ada tekanan apa dari Mabes. Kemudian masih terkait rekrutmen untuk sekitar 120 yang batalion maupun brigade, ini nanti seperti apa Pak Kadis? Kan kalau nggak salah kebutuhannya sekitar 500-an pasukan per batalion itu sudah dibuka dan sudah tersedia pasukannya atau masih proses rekrutmennya untuk mengisi batalion-batalion itu. Yang kedua saya ingin tanya soal Kodam baru, mungkin bisa lebih detail Pak Kadis. Kan kalau kemarin disampaikan sama Pak Kapus Pen itu sejatinya kodam-kodam itu tidak akan menambah pasukan karena sudah ada Korem mungkin di sana, kemudian pasukan-pasukan organik yang memang sudah tergelar di wilayah yang nantinya di bawah kodam-kodam baru itu. Mungkin bisa dijelaskan dari yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini itu ngambil pasukannya dari Korem mana atau satuan mana sehingga nanti jadi satu kesatuan di bawah kodam. Sama markasnya juga kan kalau membangun baru harus cari tanah, membangunnya sebagai macam. Ini nanti seperti apa nih supaya bisa langsung operasional, tentunya kan diharapkannya seperti itu Kadis. Terima kasih Kadis. Baik. Berkaitan dengan kejadian yang terjadi di NTT itu tidak ada masalah dengan rekrutmen. Artinya pola proses rekrutmen sudah berjalan dengan baik, ya, sesuai dengan norma-norma yang sudah digariskan untuk menjadi prajurit TNI secara umum dan TNI Angkatan Darat. Itu normanya apa dari sisi fisik, kesehatan, psikologi, ya, dari mental, ideologi. Jadi saya tegaskan tidak ada permasalahan terkait dengan rekrutmen. Yang berikutnya yang berkaitan dengan untuk satuan baru, ya, satuan baru tadi ditanyakan bagaimana rekrutmennya, apakah baru atau sudah ada prajuritnya, ya. Jadi saya sudah sampaikan pada konferensi pers sebelum apel kehormatan bersama dengan jajaran Kepala Dinas Penerangan masing-masing matra bahwa itu nanti mix, ya. Karena rekrutmen itu kan setiap tahun ada. Nanti dari rekrutmen yang dilaksanakan setiap tahun itu, ya, baik ada pengembangan organisasi atau tidak ada pengembangan organisasi, setiap tahun kita melaksanakan rekrutmen. Nah, nanti hasil rekrutmen satuan atau personel-personel baru itu akan dimix dengan personel-personel yang sudah existing, yang ada di satuan-satuan operasional. Karena tidak mungkin juga suatu satuan baru itu semua berisi personel baru. Tentu harus ada personel-personel yang sudah berpengalaman pada leveling tertentu, leveling regu, leveling peleton, kompi, itu nanti yang membantu personel-personel baru itu untuk melaksanakan pembinaan maupun hal berkaitan dengan kesiapan operasional lainnya. Sehingga itu nanti dimix antara personel yang baru direkrut dengan yang sudah ada. Yang berikutnya untuk Kodam, gitu ya. Untuk Kodam,
seperti yang sudah rekan-rekan ketahui, itu ada 6 ya, ada 6 kodam baru. Tadi yang ditanya pertama soal personil dulu ya. Tidak ada penambahan personil baru untuk organisasi kodam ini. Kenapa? Karena di wilayah-wilayah yang ada kodam baru itu sebelumnya sudah ada korem. Yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Darat saat ini adalah melaksanakan reorganisasi dari satuan-satuan yang sudah ada, disesuaikan dengan pangkat, ya, disesuaikan dengan kualifikasi, ya, korps, bidang tugas untuk menjadi personil di kodam. Sekali lagi tidak ada personil baru, kita mereorganisasi dari personil yang sudah ada di wilayah-wilayah tersebut. Dan nanti ya setelah itu kita kan ada juga pola tour of duty, tour of area ya. Nah, tentu nanti setelah kita melaksanakan penataan pada personil pada leveling tertentu di kodam baru ini, kita akan melaksanakan tour of duty, tour of area personil-personil dari wilayah lain ya, sehingga kita bisa meratakan personil TNI di seluruh wilayah tanah air, termasuk kita bisa memenuhi komisi-komisi organisasi dari satuan baru ini ya, atau kodam baru ini. Untuk lokasinya, kodam di Sumatera ada 3 ya. Di Sumatera itu ada 3, sebentar. Yang pertama di Riau, kodam yang membawahi wilayah Riau dan Kepri, itu kodamnya di Provinsi Riau. Lalu yang kedua, kodam yang membawahi Provinsi Sumatera Barat dan Jambi, nanti kodamnya ada di Sumatera Barat. Lalu yang ketiga, kodam yang membawahi wilayah Provinsi Lampung dan Bengkulu, itu nanti kodamnya ada di Provinsi Lampung. Yang berikutnya di Kalimantan ada 1 kodam yang membawahi Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, itu kodamnya nanti ada di Kalimantan Tengah. Di Sulawesi ada 1 kodam yang membawahi wilayah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat, kodamnya ada di Sulawesi Tengah. Lalu di Papua ada 1, yaitu kodam yang membawahi wilayah Papua Selatan, kodamnya ada di Merauke. Dan tadi ditanyakan untuk nakodam, perkantoran, pangkalan, semuanya sudah disiapkan dalam proses ya, sudah berjalan pembangunannya, penyiapannya, karena rencana ini sudah lama dikomunikasikan termasuk dengan pemerintah daerah ya, sehingga Kementerian Pertahanan, TNI Angkatan Darat itu berkolaborasi dengan pemerintah daerah berkaitan dengan pengembangan organisasi ini ya, karena manfaat dari pengembangan organisasi ini itu yang pertama memang esensinya berkaitan dengan doktrin pertahanan kita, yaitu Sisarkan Prata, dan juga konsep pertahanan pulau-pulau besar ya. Dan yang berikutnya ini sebagai kekuatan pendukung, pendamping dalam pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat dan sehingga kegiatan pengembangan organisasi ini kita juga berkolaborasi dengan semua stakeholder yang terkait. Oke? Pak, jadi kalau saya terkait dengan tadi kan mengapa jumlah personil cukup banyak, itu karena ada pembinaan dan dalam rentang waktu. Nah, boleh dijelaskan itu pembinaannya berapa lama, dan juga apakah itu memang berarti korban dianiaya berhari-hari atau bagaimana sih Pak? Itu nanti kita sampaikan progres setelah pemeriksaan ya. Nah, artinya kegiatan pembinaan yang berjalan di TNI itu kan dilaksanakan setiap hari ya. Ada pembinaan fisik, ya, ada pembinaan kesehatan, kita ada pembinaan mental. Jadi tidak pada rentang waktu tertentu 1 minggu, ya tidak. Jadi pembinaan itu dilaksanakan terus-menerus, ya, untuk meningkatkan kemampuan, ya. Lalu juga untuk menyiapkan prajurit itu setiap saat siap melaksanakan tugas. Nah, nanti yang ditanyakan itu maksud menjadi esensi yang akan dicoba dilihat konstruksinya, ya, pola-pola bagaimana yang menyebabkan
kejadian atau korban bisa wafat. Jadi ada kemungkinan berhari-hari Pak, kalau bisa. Iya, tapi kan tidak mungkin juga berhari berturut-turut itu tidak. Karena Berapa kali gitu? ya karena di kita ini kan juga menurut sistem pengawasan, ya, pengendalian dari unsur pimpinan, gitu kan ya. Jadi sangat tidak mungkin kalau itu berturut-turut, ya. Tapi mungkin pada beberapa rentang waktu, ya, ada jeda waktu, nanti kita coba lihat dari saksi pemeriksaan, ya. Dan kondisi orang kan beda-beda ya. Pak Kadis izin, saya Santi Pak dari Dendam, ada beberapa pertanyaan. Untuk memperjelas juga, kami mendengar ada korban lainnya sebenarnya selain pada Luki yang juga mendapat pembinaan gitu. Cuma bedanya pada Luki ketika dibawa ke rumah sakit tidak survive dan meninggal, yang satu lagi ini selamat gitu Pak. Saya ingin mengkonfirmasi apakah itu betul. Kemudian yang kedua sebenarnya informasi atau pemberitaan mengenai kekerasan yang dialami oleh prajurit TNI di tempat mereka bertugas itu bukan kali ini saja terjadi Pak Kadis. Kita juga pernah mengalaminya di tahun 2023 dan 2021 kalau tidak salah. Sebenarnya apa sih Pak Kadis yang menyebabkan siklus tindak kekerasan ini terus berulang begitu Pak? Dan apakah dalam praktek pembinaan tindak kekerasan itu dibolehkan oleh prajurit senior kepada prajurit juniornya? Kemudian terkait penambahan kodam baru Pak Kadis, berarti kan saat ini total kodam yang sudah ada itu 21 ya Pak. Dan apakah ada rencana untuk penambahan lagi selain 21 yang sudah ada? Karena informasinya saya dengar akan bertambah hingga mencapai 37. Kemudian ini mungkin sudah disampaikan ketika di upacara kehormatan militer, tapi saya ingin menanyakan kembali untuk penambahan kodam ini berarti anggarannya itu sudah disesuaikan ya Pak. Jadi sudah cukup begitu untuk 6 ini. Karena ada kekhawatiran dengan penambahan 6 kodam baru itu akan menyedot anggaran yang cukup besar, sehingga untuk anggaran secara keseluruhan TNI 80% itu untuk rutin gitu Pak, belum termasuk yang lain terkait dengan alutsista dan sebagainya. Terima kasih Pak Kadis. Baik, untuk yang korban, ya betul memang ada satu lagi, tapi kondisinya sehat, kondisinya baik. Artinya kan seperti yang saya sampaikan tadi, tiap prajurit kan kondisinya juga beda-beda, ya. Dan pembinaan yang diberikan itu juga tidak untuk satu orang saja. Ya, pembinaan itu kan juga diberikan kepada beberapa prajurit, gitu kan. Tapi kan sekali lagi, ya, manakala kecelakaan itu terjadi menimpa pada satu orang prajurit, salah seorang prajurit, itu tentu diharapkan pada kondisi kesehatan, kondisi fisik, maupun pada saat korban ini bagaimana perlakuannya, pada saat prajurit yang lain bagaimana perlakuannya, sehingga korban ini bisa tidak survive dan wafat. Lalu yang berikutnya, kenapa bisa terulang? Karena yaitu yang saya sampaikan bahwa setiap program, setiap kegiatan bukan cuma di TNI Angkatan Darat saja, ini juga mungkin berada pada lembaga, institusi atau komunitas yang lain, itu tentu ada beberapa hal yang memang tidak sesuai dengan ketentuan. Ada beberapa hal yang memang perlu dilaksanakan evaluasi. Itulah gunanya setiap kegiatan, setiap program itu harus ada evaluasi, karena tidak ada yang sempurna dari suatu program atau kegiatan. Dan kekerasan tidak boleh. Ya, jadi pembinaan, latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras. Artinya dengan keras itu bukan dengan kekerasan. Keras itu artinya ya sesuai dengan teorinya, sesuai dengan taktiknya, sesuai dengan buku petunjuknya, sesuai dengan metodenya, ya. Sehingga membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik yang mendukung pelaksanaan tugasnya. Sehingga kalau dikatakan kekerasan tidak boleh, ya, tidak diperbolehkan. Tetapi latihan harus dengan keras,
latihan keras itu bukan berarti kekerasan. Ya, sekali lagi itu yang saya sampaikan. Yang berikutnya, untuk pembentukan Kodam, memang seperti yang rekan-rekan sudah pernah ketahui, nantinya akan ada pembentukan Kodam di tiap provinsi. Ya. Sehingga yang 6 Kodam ini adalah untuk tahun ini, dan tahun berikutnya itu ada registranya, ada konsepnya yang tentu nanti akan diproses lebih lanjut. Ya. Yang berikutnya untuk anggaran, semua yang diputuskan dan diambil langkah oleh Kementerian Pertahanan, TNI dan TNI Angkatan di dalamnya itu sudah melalui kajian yang mendalam, sehingga berkaitan dengan penganggaran, program pengembangan organisasi ini tentu sudah juga dikomunikasikan dengan stakeholder kementerian lembaga terkait, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran yang berkaitan dengan poin penganggaran. Ya, demikian. Saya Vito dari SCTP Pak. Ingin nanya Pak Wahyu soal adanya informasi calon bintara Angkatan Darat tadi pagi itu meninggal dunia di Bandung atas nama Muhammad Tehan. Informasinya seperti apa ya Pak? Itu penyebab meninggalnya karena apa atau kronologisnya seperti apa? Itu calon ya. Calon bintara. Kalau calon mungkin bisa ditanyakan ke setempat ya. Artinya kalau calon belum dibawa tanggung jawab kita. Ya. Jadi calon itu kan masih kembali ke rumah orang tuanya. Ya. Cuman dalam proses rangkaian tes gitu ya. Sehingga kita tidak punya datanya, kita tidak punya kronologis atau informasinya, karena yang bersangkutan adalah calon, yang bersangkutan belum menjadi prajurit TNI, sehingga banyak kemungkinan yang menyebabkan yang bersangkutan bisa mengalami hal tersebut yang mungkin bukan tanggung jawab kita, sehingga coba bisa komunikasikan dengan aparat wilayah setempat, komunikasi dengan pihak keluarganya.